Hai, selamat siang. Video kali ini tanggal 28 Juni 2025, tepatnya hari Sabtu, kita mau ke Yongkang Street. Kita mulai jalan itu jam 9.50 dan naik train, lalu jam 10.16 sudah sampai di daerah Yongkang Street. Turun dari MRT kita akan melihat taman ini, lalu kita bisa melihat ruko-ruko di sebelah kanan ini, tapi karena masih pagi, jam 10 ini tuh masih pada tutup. Lalu kita jalan. Di sini kita lihat yang rame-rame dan kita ikutan antri. Dan ternyata ini enak banget, jadi nggak sia-sia antri panjang-panjang juga. Lalu kita mau ke toko yang ada Snoopy-nya tapi masih tutup juga. Dan akhirnya kita lihat cafe yang antriannya juga panjang. Lalu dia punya lantai 2, lantai 2-nya seperti tadi. Dan ini antriannya panjang banget sampai ke depan. Di sini ada cake juga di bagian bawah dan kita pesan makanan beratnya. Lalu kita pesan minumannya juga dan gak tahu di sini tuh rame banget, entah karena memang enak atau karena memang suasana si kafenya yang enak. Jadi di sepanjang jalan Yongkang Street ini ada beberapa restoran dan kios-kios kecil yang menjual berbagai makanan street food juga, ada kue dadar daun bawang, ada miswa juga yang terkenal di sini. Dan ini kita lagi jalan ke salah satu mall yang seperti Daimaru kalau di Jepang. Jadi dari lantai bawah sampai lantai atas ini semua tentang mainan dan elektronik. Namanya itu Shintrend Creative Park Mall. Jadi mall ini memang isinya yang tadi aku bilang, spesialis di teknologi, game, fotografer, elektronik, dan Shintrend ini adalah surganya digital yang punya pusat e-sport dan VR yang terkenal dari lantai 1 sampai lantai 13. Di Shintrend Creative Park Mall ini di lantai 6 dan 7 ada 2 lantai itu untuk pecintanya anime dan manga. Jadi untuk pecinta manga dan anime wajib ke sana. Dan ini kita lagi meneruskan perjalanan, kita mau ke Elephant Mountain dan setelah keluar stasiun ada satu cafe di sini buat yang nggak mau ikut hiking, jadi ke cafe itu dulu. Tapi ternyata di dekat awal jalur pendakian ini ada satu cafe kopi persen. Jadi kalau misalnya nggak mau ikut hiking bisa nongkrong dan ngopi di coffee persen itu. Hiking di Mountain Eleven ini atau Siangsan orang bilangnya termasuk gunung yang bersahabat untuk para pemula karena dia tuh trekkingnya cuma tangga-tangga seperti ini. Dan untuk pemandangannya kita akan disuguhi oleh pemandangan bangunan-bangunan seperti itu. Dan di sini ada pemberhentian yang pertama, spot foto pertama. Jadi ada batu besar 2 dan view-nya itu menghadap si gedung 101 Taipei. Biasanya orang mendaki Siangsan Mountain ini sekitar 20-40 menit, tapi tergantung juga kita mau berhenti lama atau tidak. Dan di sini sebenarnya cocoknya tuh pas sunset, karena kita bisa melihat sunset di sini dan melihat gemerlapnya city light dari atas sini. Katanya di pendakian ini tuh ada sekitar 600 anak tangga dan pendakian ini untuk segala usia karena aku melihat ada anak kecil, ada orang dewasa dan ada juga orang tua yang menaiki step-step tangga seperti ini. Dan kalau ini tuh hanya spot foto aja karena jalur sebenarnya itu hanya tangga yang terbuat dari batu dan agak curam lalu berbelok-belok. Kalau kesini jangan lupa pakai sepatu yang nyaman dan bawa botol minum yang pasti. Karena kafenya itu cuma ada letaknya di bawah. Tadi kita naik jam 13.50 dan kita sampai di bawah lagi udah jam 3 sore. Lalu ini kita mau menuju ke taman yang tadi untuk jemput anak di salah satu kafe yang ada di bawah. Lalu abis ini kita mau melanjutkan lagi perjalanan, ini sudah ada di stasiun MRT-nya. Kita mau ke Longsan Temple. Dan di sekitar si kuil Longsan ini ada 2 night market dan nanti kita akan melewatinya. Kuil ini adalah salah satu kuil tertua di Taiwan. Dan di tengah ini adalah gerbang masuknya, tapi kita masuk dari pintu kanan atau pintu kiri. Dan sebelum kita masuk, kita mau menikmati si air terjun buatan ini di sebelah kanan. Lalu ternyata di dalam itu ada beberapa altar dewa-dewa rakyat. Kuil ini biasanya mengadakan festival yang bisa dinikmati oleh wisatawan seperti festival bulan atau festival perahu naga. Dan kuil ini akan ramai terutama pada malam tahun baru atau perayaan Imlek.
Dibangun pada tahun 1738 dan kuil ini telah bertahan dari peperangan dan bencana alam. Meskipun utamanya ini adalah kuil Buddha, tapi kuil ini juga merupakan rumah bagi banyak dewa rakyat dan Tao. Dan kuil ini adalah salah satu kuil terbesar dari 3 kuil di distrik bersejarah Wanhua. 2 kuil lainnya yaitu adalah kuil Bangka Qinshui dan kuil Tianhao Taipei. Di bagian depan altar utama ini terdapat satu meja besar, meja panjang yang berisi persembahan-persembahan seperti ini. Jadi selain tempat ibadah, kuil ini juga bisa tempat untuk dijadikan tempat wisata karena menjadi pusat sejarah, tradisi, dan budaya. Lalu kita jalan sedikit ke arah depan. Di sini ada gedung Bopilio namanya. Jadi gedung ini didominasi dengan batu bata merah seperti ini. Gedung Bopilio ini terletak satu blok di sebelah timur kuil yang tadi. Dan ini gedung bersejarah yang dalamnya itu ada museum kecil seperti ini. Dan ini adalah perkembangan-perkembangan di Taiwan. Dan di sini juga kita bisa melihat jalan setapak dengan arsitektur dinasti Qing dan sebuah museum yang di sebelahnya itu ada pasar malamnya. Dan ini kita sudah kembali ke daerah Simenting, kita mau cari makan malam dulu. Jadi hotelnya itu di sekitar sini, banyak banget jajanan dan restoran. Dan kali ini kita mau coba si katsu ini. Lalu habis ini kita jalan ke daerah seberang, itu ada salah satu sevel yang bentuknya tuh unik banget. Jadi dia tuh lengkap, ada mainan-mainan. Dan karena besok pulang kita mau beli ini dulu, kita mau beli bentuknya Snoopy, lucu banget. Dan ini adalah hotel yang kita tinggalin selama di daerah sini. Lalu video selanjutnya ada tentang Gaomei Wetland, jadi sampai jumpa di cerita berikutnya. Thank you for watching, bye!